ini kita sedang berada di lokasi calon kegiatan kacang tanah di Desa Pulau 7 di kelompok tani Sri Widodo. Ini luasan yang akan kita tanam ini seluas 1 hektar dan ada sebagian yang sudah tertanam. Ini petani kami dari kelompok tani Sri Widodo, Pak Sarwono. Beliau adalah petani yang melaksanakan budidaya kacang tanah. Untuk gimana Pak untuk varietas yang kita tanam ini, varietas apa kemarin Mas? Varietasnya kancil. Varietas kancil, dan alhamdulillah ini sudah kita tanam, dan sebelumnya kemarin kita sudah panen seluas setengah hektar Pak Sarwono ya? Ya, setengah hektar. Kemarin produktivitasnya berapa Pak? 7 kintal. 7 kintal, alhamdulillah. Mungkin itu sedikit keterangan dari Bapak Sarwono yang sudah melaksanakan tanam budidaya kacang tanah yang dibantu oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin. Dan kami ucapkan terima kasih pada para musdar karena telah membantu kelompok tani kami berupa benih maupun alat alsintan. Dan kami berharap banyak didatangkan lagi yang akan datang untuk alsintan maupun bantuan bibit untuk di desa kami, Desa Pulau 7. Terima kasih. Kami penyuluh pertanian wilayah Kecamatan Pemenang Barat. Ini penyuluh Desa Pulau 7 Ahmad Al-Mujib akan memberikan tips atau bimbingan teknis tentang cara budidaya tanaman kacang tanah. Di sini saya selaku penyuluh pendamping. Teknis yang kita laksanakan di tingkat lapangan untuk kegiatan budidaya kacang tanah, kita menggunakan sistem secara umum. Ini kita menggunakan jarak tanam 20 kali 20. Untuk teknis budidaya nanti kita akan terangkan di slide gambar yang akan berjalan. Silakan saksikan slide-nya berikut ini. Kacang tanah yang dalam bahasa Latin Arachis hypogea merupakan komoditas kacang-kacangan yang terpenting kedua setelah kedelai, yang produksinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Kelompok tani Sri Widodo menggunakan varietas kancil yang mempunyai produktivitas rata-rata 1,7 ton. Umur panen varietas kancil adalah 90-95 hari. Varietas kancil ini cenderung tahan terhadap penyakit layu, toleran penyakit karat, bercak daun, dan tahan aflagus. Jenis tanah yang disukai kacang tanah adalah tanah lempung berpasir, liat berpasir atau lempung liat berpasir dengan pH 6,5-7. Faktor iklim sangat berpengaruh terhadap perkembangan kacang tanah. Di antaranya adalah suhu tanah optimum berkisar antara 27 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, sedangkan suhu udara optimum berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Cahaya matahari sangat mempengaruhi proses fotosintesis dan respirasi, sedangkan lama penyinaran 12 jam per hari menghasilkan jumlah bunga, jumlah polong, dan indeks panen lebih tinggi dibanding dengan lama penyinaran 14-16 jam per hari. Dan curah hujan optimal adalah 350-500 mm per periode tumbuh. Kemudian kita akan memasuki komponen teknologi budidaya kacang tanah. Tujuan pengolahan tanah adalah membuat kondisi fisik lahan gembur untuk menunjang pertumbuhan yang baik bagi tanaman dan mengurangi populasi gulma yang tumbuh. Pengolahan tanah sempurna dilakukan secara intensif, yaitu 2 kali bajak dan 1 kali garu, dengan tujuan agar tanah menjadi gembur, remah, bersih dari sisa-sisa tanaman sebelumnya, serta bersih dari gulma. Jika tanah sudah gembur, tidak perlu dilakukan pengolahan sempurna, cukup dilakukan penyemprotan herbisida untuk membersihkan gulma, kemudian dilakukan pengolahan tanah minimal sepanjang alur yang akan ditanami. Daya tumbuh benih yang baik adalah lebih dari 90%. Dianjurkan untuk melakukan uji daya tumbuh sebelum benih ditanam. Benih diambil dari tanaman yang sudah tua serta bebas dari penyakit, dan 80% sudah masak secara fisiologis. Populasi tanaman kacang tanah optimum adalah 250.000 tanaman per hektar. Benih ditanam secara tugal dengan jarak tanam 35 kali 15 cm atau 40 kali 10 cm. Benih diletakkan dalam lubang sebanyak 1 biji per lubang, kemudian lubang tanam ditutup dengan tanah halus. Kebutuhan benih adalah 80-90 kg biji per hektar. Pada tanah dengan kandungan kalsium rendah, perlu diberi dolomit sebanyak 500-600
1000 kg per hektar. Sedangkan pada tanah basah perlu ditambahkan pupuk belerang sebesar 300-400 kg per hektar. Untuk mempertahankan keseimbangan unsur hara di dalam tanah, maka pemberian pupuk sebanyak 50 kg urea, 100 kg TSP, dan 50-100 kg KCl per hektar dapat digunakan sebagai patokan anjuran. Pupuk dapat diberikan dengan disebar merata pada petakan tanah sebelum tanam, lalu dicampur dengan tanah. Dapat pula pupuk diberikan secara larikan, yaitu membuat parit sekitar 7-10 cm di samping lubang benih. Pupuk diberikan bersamaan tanam atau saat tanaman berumur 7-15 hari. Saat penyiangan gulma yang tepat adalah tergantung pada populasi gulma di lapangan. Penyiangan sebaiknya dilaksanakan sebelum tanaman berbunga. Pengendalian gulma dapat dilakukan secara mekanis maupun secara kimia. Jika penyiangan dilakukan 2 kali, maka dilakukan pada umur 21 dan 42 hari setelah tanam. Jika 3 kali, yaitu pada umur 15, 30, dan 45 HST. Hama utama kacang tanah antara lain wereng kacang tanah, penggerek daun, ulat jengkal, dan ulat gerayak. Sedangkan penyakit utama kacang tanah antara lain layu bakteri, bercak daun, dan penyakit karat. Sedangkan pengairan dapat dilakukan pada periode kritis tanaman, yaitu pertumbuhan awal umur 15 hari, awal berbunga umur 25 hari, pembentukan dan pengisian polong umur 50 hari, serta pemasakan polong umur 75 hari. Penyiangan gulma dilakukan sebelum tanaman berbunga, dan pembumbunan dapat dilakukan bersamaan dengan penyiangan. Umur panen kacang tanah tergantung dari varietas dan musim tanam, tapi biasanya panen kacang tanah dilakukan pada umur 90-95 hari. Setelah panen, polong segera dirontokkan, dikeringkan hingga kadar air 12%, yang ditandai oleh mudah terkelupasnya kulit ari. Membiarkan polong dalam kondisi basah lebih dari 24 jam menyebabkan polong berlendir dan mudah terinfeksi jamur. Demikian tadi uraian singkat mengenai teknis budidaya tanaman kacang tanah. Mudah-mudahan tips ini bisa menjadi pedoman kita semua atau menjadi pedoman saudara-saudara yang akan melakukan budidaya tanaman kacang tanah. Salam Kostra Tani.